Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita telah masuk di Ramadan tahun ini 1446 Hijriah di hari ke-14. Alhamdulillah. Hari 15. Alhamdulillah 15 Ramadan. Dan kita sudah masuk di separuh Ramadan. Alhamdulillah. Karena itu harus semakin kita waspada, harus semakin kita hati-hati, penuh dengan safety dan penuh dengan penjagaan diri kita. Karena semakin menuju puncak, semakin terjadi penyisihan-penyisihan yang tidak konsisten, yang tidak jaga diri baik-baik, gugur dari perlombaan. Harus berlomba-lomba, harus betul-betul disiplin supaya kita dijaga oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan malam ini sudah mulai disunahkan kunut di dalam salat witir bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata bermadzhab al-Imam Syafi'i. Ya, ketika witir di akhir rakaat sunnah doa kunut sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, ya. Para ulama berkata hendaknya di bulan Ramadan di samping semangat, sebagian ulama berkata hendaknya di samping semangat orang itu dalam beramal di bulan Ramadan itu hendaknya cerdas. Semangat plus cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu hendaknya memilih amal-amal yang ringan tapi pahalanya besar, ya. Yang kecil tapi pahalanya dahsyat dan hebat, ya. Contoh seperti hendaknya dalam malam-malam Ramadan, apalagi separuh kedua ini, jangan sampai kelewatan tiap malam baca suratul Ikhlas, ya, walaupun 3 kali. Karena kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, surat Al-Ikhlas 1 kali sepertiga Al-Quran. Maka kalau kita baca 3 kali seperti pahala 1 Al-Quran. Hadisnya sahih dan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan ulama mengatakan ini alal haqiqah, hakikat, bukan majaz, bukan sanifah. Jadi orang yang baca Al-Ikhlas 1 kali pahalanya seperti sepertiga Quran. Kalau kita baca 3 kali seperti 1 Al-Quran. Kalau kita baca 6 kali seperti 2 kali khatam Al-Quran pahalanya. Kalau kita baca 9 kali seperti 3 kali khatam Quran, ya. Allah Maha besar kedermawanannya dan anugerahnya. Dengan pahala yang sedikit, dengan amal yang sedikit Allah berikan pahala yang besar. Allah mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apalagi dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Kita harus yakin. Kita harus yakin ini sabda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Nabi pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Apakah kalian enggak ada yang bisa baca Al-Qur'an 1 malam sepertiga Al-Qur'an? Qalu kaifa ya Rasulullah? Yaqra'u thulutsal Qur'an fi lailah? Ya Rasulullah, bagaimana bisa baca sepertiga Qur'an dalam 1 malam? Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul huwallahu thuluthul Qur'an." Kata Nabi, surat Al-Ikhlas itu kalau dibaca sekali seperti sepertiga Al-Quran. Hadis rawahu Imam Muslim, sahih hadis. Maka
Orang itu hendaknya tiap malam di malam-malam Ramadan, mulai malam ini baca Al-Ikhlas, walaupun 3 kali, walaupun 6 kali, apalagi kalau sampai 9, 12, dan seterusnya. Dikatakan thuluthul Quran, kenapa? Karena Al-Quran itu isinya 3 bagian. 1 keimanan, 2 hukum-hukum, 3 kisah-kisah dan nasihat. Kisah-kisah dan nasihat. Isi Quran 3 bagian. 1 keimanan, 2 hukum-hukum, 3 nasihat dan kisah-kisah. Nah, bagian pertama yaitu keimanan itu sepertiga, dan bagian kedua hukum-hukum sepertiga. Kemudian sepertiga yang terakhir kisah-kisah dan hukum dan nasihat-nasihat. Untuk bagian pertama yaitu sepertiga yang merupakan keimanan itu ada pada suratul Ikhlas. Al-Ikhlas menggabung semua makna keimanan. Karena itu dikatakan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Apalagi di situ Allah disifati dengan 2 nama yang tidak disebut dalam surat yang lain, yaitu Ahad dan As-Samad. Di surat yang lain nggak ada nama Allah Ahad disebut, nggak disebut. Begitu juga nama As-Samad. Allahu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Makna ahad, makna yang menandakan Allah Maha Tunggal, tidak ada duanya, tidak ada penyaingnya, tidak ada yang bisa membandinginya. Subhanahu, Maha Suci Allah. As-Samad menunjukkan makna kesempurnaan. Semua selain Allah butuh kepada Allah, dan Allah gak butuh kepada siapapun juga. Ada kesimpulan makna Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran, karena dia menggabung seluruh makna keimanan yang itu merupakan sepertiga Al-Quran. Nah, kedua, termasuk amal yang ringan pahalanya besar, memperbanyak istighfar dengan sirah Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, atau astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah semua orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ini singkat tapi pahalanya besar. Kata Nabi, orang yang berucap ya Allah ampunilah semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, itu mendapat pahala sejumlah orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan. Berapa orang mukmin sekarang di bumi ini? Kaum mukmin atau kaum muslimin di abad ini, di dunia modern ini katanya 2 miliar. Sekali kalau ucap astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunilah semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kau mendapat kebaikan sejumlah kurang lebih 2 miliar. La ilaha illallah, ma hadza al-fadlul azim. Kebaikan yang besar dari Allah dengan amalan yang ringan, tapi perlu kesungguhan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ampuni ya Rabb semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dengan berucap begitu dapat pahala sejumlah orang mukmin dan mukminat, yaitu 2 miliar. Bahkan sebagian ulama termasuk jumlah yang sudah meninggal dunia. Orang mukmin mukminat yang sudah meninggal dunia termasuk juga masuk dalam kategori doa kita. Ya Allah ampunilah semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Itu dari mulai zaman Nabi sampai sekarang berapa? Sebagian pakar menghitung kurang lebih 50 miliar muslimin muslimat dari mulai zaman Kanjeng Rasul sampai sekarang, itu sekitar 50 miliar. Jadi kalau kita mengucap nih Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunilah semua orang mukmin dan mukminah, itu masuk termasuk yang masih hidup, termasuk yang sudah meninggal. Berapa jumlahnya? 50 miliar. Sekali kau ucap itu dengan sungguh-sungguh, ya Allah ampunilah mukminin mukminat semuanya, dapat kita pahala berapa? 50 miliar, 50 miliar kebaikan.
ditulis di sisi Allah buat kita. Allahu Akbar. Ya, maka kita ucapin tuh tiap malam tuh. Ramadan nih, tiap malam baca Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampuni semua orang mukmin mukminah, ampuni orang. Baca 10 kali, 20 kali atau 27 kali seperti amal kita. Ya, nah itu ringan, pahalanya besar. Ya, Al-Ikhlas baca, jangan lupa, dan istighfar nih dibaca. Ya, istighfar yang tadi kita ajarkan dari guru-guru kita tuh. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya, termasuk itu salawat, terutama salawat yang dari Al-Imam Syafi'i. Ya, Allahumma salli afdhalus salati ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Baca walaupun 3 kali. Ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah salawat yang paling afdal. Ya, sebagian ulama. Walaupun kebanyakan mengatakan yang paling afdal salawat Ibrahimiyah. Tapi salawat Imam Syafi'i ini juga salawat yang hebat. Ya, sampai ada satu orang saleh mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, Al-Imam Syafi'i menulis salawat kepadamu dalam kitabnya Ar-Risalah. Yang di situ ada ucapan kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun." Imam Syafi'i dapat apa ya Rasulullah dari salawat ini kepadamu? Kata Rasulullah, dia mendapat pahala masuk surga tanpa dihisab. Juzia bi'an la yuqaf indal hisab. Asy-Syafi'i mendapat satu balasan dengan salawat ini, dia tidak akan ditanya di akhirat, tidak akan dihisab, langsung surga. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan begitu, perlu kecerdasan. Ya, tiap malam jangan lupa Al-Ikhlas. Berapa yang kita bisa? Mau 12, berarti dapat 4 kali khataman. Ya, istighfar. Mau 50 miliar doang sekali. Mau 100 miliar 2 kali. Mau triliunan, ya perbanyak aja tuh. Allah Maha Kaya, gak ada habis-habisnya kasih pahala hambanya. Ya, yang ketiga salawat Imam Syafi'i yang di situ kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Semoga Allah memberikan taufik mengamalkannya. Nah, pembahasan kita di pagi hari ini tentang fikih-fikih puasa berkaitan dengan banyak hal kontemporer ya. Pertama, orang yang musafir diperbolehkan membatalkan puasa, itu alasannya, ilahnya apa? Apakah karena capek? Apakah karena payah? Apakah karena dia itu berat? Atau karena dia boleh membatalkan puasa itu karena memang dia perjalanan musafir? Nah, ya, ini dibahas ilahnya. Agama itu membolehkan orang yang musafir membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya atau enggak puasa dengan syarat-syaratnya. Alasannya itu apa? Karena capek di dalam safar sehingga dia boleh membatalkan puasa, atau karena pure safarnya, murni karena safarnya. Nah, kata para ulama ahli usul bahwasanya orang yang musafir itu boleh membatalkan puasa dengan syarat-syaratnya, bukan karena capeknya, tapi karena safarnya itu tadi. Karena safarnya, bukan karena capek. Kenapa? Karena capek itu nggak bisa diukur, orang beda-beda. Nah, menurut dia capek, dia bilang anak nggak capek. Kok nggak capek? Wong anak naiknya mobil kelas full AC, atau keretanya AC, nanti jadi motor bodong, semua ada kayak mematung, itu kalau orang mudik itu kan macam-macam motor
Ya toh, suaranya wis teko, motornya jalan 2 kilo ngono. Ya toh, motornya udah suaranya dem 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 dem. Mana motor tidak ada, cek nongol 200 meter. Ya toh. Nah itu, karena itu orang yang musafir diperbolehkan tidak puasa atau membatalkan puasa sesuai syaratnya, bukan karena capeknya, tapi karena pure ya dia bepergian tadi. Nah, dampak daripada penjelasan ilah ini, orang yang safar dengan jarak yang sudah ditentukan 83 kilo, mau pakai apa saja kecepatannya boleh dia membatalkan puasa. Yang naik motor keringetan panas boleh membatalkan puasa. Ada yang naik mobil Innova, gitu, boleh dia membatalkan puasa. Gitu. Ada yang lebih cepat lagi, gitu, pesawat itu 1 menit sudah berapa puluh kilo, wing, kecepatan lebih dahsyat. Gitu. Pesawat itu Jakarta Semarang hanya 45 menit, gitu, cepat. Ya, boleh membatalkan puasa. Lu kan cuma sebentar. Zaman dulu perjalanan Semarang menuju Jakarta mungkin kalau naik mobil aja 10 jam sampai 12 jam. Ya kan? Zaman dulu apa masih muda tuh dia sendiri tuh katana mujizat itu lah. Katanya keramat itu dulu ada mobil katananya apa itu namanya warnanya merah. Itu katana itu mobil keramat. Gitu. Jakarta Semarang, Jakarta Trogolo aku sering sendiri. Itu berangkat dari pagi sampai sana maghrib 12 jam. Itu sendiri. Gitu. Zaman dulu masih keren dulu. Gitu. Dan kayak itu loyo ini ngantuan mas. Gitu. Orang mutu, orang biaya kakian. Kakian tuh ratu biaya. Layam mutu. Nah itu, jadi itu kalau orang musafir sampai pada jarak 83 kilo kurang lebih, maka dia boleh mengkosor, boleh menjamak, boleh membatalkan puasa. Mau pakai apa aja, sepeda ontel, jalan kaki, pesawat, Innova, kereta, silakan semuanya hukumnya sama. Karena ilahnya bukan karena capek, tapi karena apa? Karena safarnya. Jelas? Paham? Nah, begitu. Baik, pembahasan kedua. Kemarin dijelaskan ada orang tuh gila gak wajib puasa. Mungkin. Ya, orang yang gila walaupun sebentar, maka tidak sah berpuasa. Ya, walaupun sebentar, gilanya sebentar. Edan usaha menit, sadar nih. Puasanya batal. Berbeda dengan pingsan. Orang yang pingsan itu kalau sebaliknya, kalau dia pingsan sepanjang siang baru batal. Kalau dia sadar walaupun 1 menit pingsan lagi, sah puasa. Sah puasa. Gitu? Nah ini dibedakan. Apakah wajib mengqadha? Ya. Pendapat yang kuat orang yang dia batal puasanya karena gila, dia nggak wajib qadha karena dia udzur yang sudah menyelimuti kesadaran secara total. Orang gila itu sudah total betul-betul dia terselimuti kesadarannya. Tapi kalau ada orang yang pingsan saja, sepanjang siang dia pingsan, maka pendapat yang kuat dia itu wal madhhab aidan annahu yajibu al-qadha 'ala al-mu'amil sawa'an istaghraqat min Ramadan aw ba'dha. Ya. Dia wajib mengqadha puasanya itu karena dia batalnya bukan karena gila tapi karena pingsan, yaitu kalau sepanjang siang. Kalau gila enggak wajib qadha. Kalau pingsan sepanjang siang batal puasanya dan wajib qadha. Beda ya? Beda enggak?
Beda enggak? Beda. Nah, kenapa dibedakan? Nah, tadi dijelaskan. Dan bedanya pertama, karena orang yang pingsan itu seperti sakit. Pingsan itu seperti sakit. Sementara orang yang gila itu seperti orang yang terjadi dalam dirinya cacat. Gila itu cacat. Kalau pingsan sakit. Beda enggak cacat sama sakit? Beda. Kalau gila itu cacat. Tapi kalau pingsan adalah penyakit. Ya. Karena itu Nabi nggak boleh gila. Salah satu syarat kenabian dia nggak boleh gila. Kalau gila gimana? Ya toh nggak boleh gila. Nggak mungkin seorang Nabi gila. Ya toh? Tapi Nabi pingsan ada. Nabi Musa pernah pingsan. Ya Allah, berikan aku kemuliaan memandang kepadamu, kata Nabi Musa. Hari ini anzur ilaik. Ya Rabb, aku kangen pengen melihat engkau ya Allah. Kata Allah, kau enggak akan bisa melihat aku wahai Musa. Lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Walakin indur ilal jabal. Gini aja, kamu lihat gunung, nanti aku akan bertajalli di gunung itu, bahasanya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Allah Musa melihat gunung dan Allah bertajalli di gunung tadi, maka gunungnya meledak. Ketika gunungnya meledak, Nabi Allah Musa pingsan alaihi salam. Ya, Nabi Allah Musa pingsan. Ada nggak Nabi pingsan? Ada nggak? Beda antara gila dengan pingsan. Ya, karena itu, ya, kita berlindung mudah-mudahan kita sehat, ya, dan tidak sampai terkena gangguan, ya, baik itu penyakit-penyakit yang berat maupun sampai ya Allah kesadaran hilang, naudzubillah min dzalik. Itu di antara doanya orang saleh itu, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa uqulina wa quwwatina bi ta'atika ma abqaitana. Oh ya Allah, jadikanlah awet pandangan kami, pendengaran kami, kekuatan kami dan akal kami sampai detik kematian kami. Oh, jadi enggak sampai kena stroke, enggak sampai kena penyakit-penyakit yang berat. Doa ini dari Nabi aslinya, doa jangan ditinggalkan. Mata'na bi asma'ina wa absarina wa uqulina wa quwwatina bi ta'atika ma abqaitana. Ya. Nah. Kemudian ini pembahasan kedua, jelas ya? Jelas ya? Antara orang gila dengan orang yang pingsan ternyata ada bedanya dari segi hukum. Nah, lalu ada pertanyaan, orang yang pingsan, ya, itu tidak wajib qada sholat. Kenapa orang yang pingsan kok wajib qada puasa? Ada orang dipingsan dari mulai dia subuh, itu waktu imsak sampai maghrib dipingsan, gitu. Wajib qada nggak puasa? Puasanya qada nggak? Wajib, karena dia pingsan. Wajib qada puasa. Sholatnya nggak wajib. Kok dibedakan? Kenapa? Kata para ulama di fikih, ya beda. Sama dikiaskan dengan perempuan yang haid. Perempuan yang haid, ketika dia haid, ketika di bulan Ramadan, dia ya, wajib mengqadha nanti pada saat selesai Ramadan. Ya, dia punya utang untuk Ramadan 7 hari, nanti qadha 7 hari. Tapi sholat dia nggak wajib qadha. Sholat tidak wajib qadha. Kenapa? Karena sholat terulang-ulang. Kalau disuruh qadha terakumulasi, tumpuk tambah banyak, memberatkan. Tapi kalau puasa tidak tertumpuk-tumpuk begitu banyak, karena itulah wajib qadha. Kalau sholat nggak wajib qadha, karena kalau diwajibkan qadha akan memberatkan. Dan agama itu selalu
memberikan kemudahan, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ya. Wanita kalau haid tidak wajib mengqadha salatnya, tapi wajib mengqadha puasanya. Kalau dibedakan ya karena agama itu meringankan. Kalau disuruh qadha salat berat. Belum selesai qadhanya kemarin sudah haid dulu dia. Tambah lagi. Nah, tapi kalau puasa ringan, mengqadha rata-rata punya utang sekitar 7, 8, 10. Tapi diqadha dalam 11 bulan. Diqadha setiap bulan sekali kan bisa. Ya, itu tidak memberatkan. Ya. Nah, tema berikutnya ini menarik ya, menarik ini. Ada orang dia naik pesawat. Ya, naik apa? Pesawat. Ya, dia naik pesawat, ketika di pesawat masih persiapan take off, sudah maghrib. Itu di jadwalnya dia di HP atau di suara dari luar. Allahu Akbar, maghrib. Baru kira-kira 1 menit pesawat terbang take off. Sampai di atas duku padam matahari kelihatan dengan terang karena ketinggian sudah di atas sekian ribu kaki sudah terang lagi. Gimana itu hukumnya tuh? Di situ ya ada pembahasan di sini. Setiap orang itu ya, mengikuti hukum di mana dia bertempat dan sesuai keyakinannya. Ketika dia berada di dalam pesawat, ketika pesawatnya belum take off, dia sudah yakin maghrib. Sudah yakin maghrib, dia berbuka puasa, makan kurma atau mungkin apa, minum air putih ya. Setelah pesawatnya take off, awan lagi, siang lagi masih terang ini. Sah puasanya karena dia mengikuti hukum ketika dia masih berada di tempatnya dia, di mana dia di pesawat dan pesawat belum take off, mengikuti hukumnya dia di posisinya dia. Wal aslu anna kulla insan muta'abbad bima yarah. Orang tidak boleh mengikuti, umpamanya begini ya. Ada orang hidupnya di pesisir ke pantai. Orang di pesisir biasanya lebih mudah melihat matahari, lebih cepat kelihatan terbenam dan terbitnya. Tapi orang pegunungan agak lebih lambat. Nah, dalam kondisi semacam ini hendaknya dia hati-hati. Jangan walaupun satu kota, tapi dia hati-hati dan supaya dia lebih aman dan selamat. Kalau yang daerah pegunungan agak mundur sedikit. Yang pesisir lebih awal daripada yang pegunungan. Li ahli al-jimal al-fitru ma matawna berbasar awalan dari sahil walaupun dalam satu kota. Contohnya pas Semarang itu ada yang pesisir, daerah Kakap, Dorang, seneng iwa-iwa gitu. Semarang ada namanya daerah Kakap, daerah Dorang, daerah apa ya, kampung cumi-cumi ya. Ya, pokoknya nama-nama ikan itu di bawah Semarang bagian bawah itu. Tapi kalau sudah Semarang bagian atas pegunungan itu Banyumanik, Ungaran, gunung. Ya, nah itu dikatakan tadi yang pegunungan biasanya apa? Lebih lambat sedikit. Pesisir lebih awal. Kemudian ditarik oleh beliau, ini kasus modern. Ada orang bertempat tinggal di apartemen pencakar langit. Ya, walaupun kamu desa bahas ini kira apa boleh. Ya kita aja tangelamu gedung kembar Malaysia kapan gitu. Ya boleh kok Abu Dhabi was ngimpi. Ya tapi dibahas mikir apa kok. Ono wong iku manggone nang lantai terbawah di gedung pencakar langit Abu Dhabi ya. Gedung apa namanya? Burj Khalifa. Burj Khalifa itu
100 berapa lantai? Ya, 120 atau berapa? Walhasil, itu Burj Khalifah dia di lantai bawah. Terus ada orang lain dia di lantai paling tinggi, paling atas. Beda itu nanti. Sing mengisor ini, ya, beda sama yang di atas. Anahu, benar itu. Falladhi yaskununa al-amraj al-aliyah sayata'akhkhar iftaruhum. Yang dia itu bertempat paling tinggi akan lebih terlambat terbenamnya matahari bagi mereka daripada yang di lantai-lantai bawah. Nah, ini dari segi waktu ada perbedaan. Nah, karenanya intinya kalau kita dalam kondisi semacam ini baiknya lebih baik hati-hati rodok mundur. Yang di lantai paling atas rodok mundur. Mungkin 3 menit, 1 menit, 2 menit. Sesuai tingkat ketinggiannya. Begitu juga kalau sekarang ini muadzin, masjid rakodo, ono muadzin, kadang-kadang antara masjid pertama dengan itu masjid yang paling akhir itu jadinya 5 menit. Orang yang mau selamat akhiratnya, lah wong karek ngeteni 5 menit ngeteni sabar, lebih selamat daripada cepet-cepet akhirnya ngono. Akhirnya ternyata salah. Utawa wis pirang tahun lagi menangan salah. Pondok gitu. Ya. Karena itu orang kalau buka puasa lebih bagusnya apa? Nah, cari selamat rodok mundur. Betul? Jangan langsung langsung lep murmulimu tegang sak gelas. Ternyata sing adzan HP. Orang keluh dah sih. Ya, jangan asal dengan suara adzan langsung kamu santap. Cek dulu ini muadzinnya terpercaya apa enggak, masjidnya itu masih terpercaya apa enggak. Maksudnya adzan nomor jelas ngomong, kadang cah cilik adzan, bocil adzan. Itu kadang-kadang di situ muadzinnya juga yang adzan enggak punya rasa takwa kepada Allah. Dia juga pengen cepet kok, ngarep ngedegan gitu. Dipercepat adzannya. Nah, dia enggak tahu dosa. Maka muadzin harus amanah. Begitu juga dia harus hati-hati, dan bagi masyarakat begitu hati-hati, jangan sampai ceroboh. Paling beda dikit 1 menit. Baik, permasalahan berikutnya, ada orang pergi dari Jakarta atau jangan jauh-jauh deh, dari Papua pergi ke Jakarta. Itu jedanya itu ada hampir 2 jam. 2 jam atau lebih. Dari Papua ke Jakarta. Ketika di Papua, dia itu maghrib tinggal kurang 10 menit. Maghrib kurang 10 menit. Pesawat teko. Wih. Dinteni orang maghrib. Nah, karena dia mengejar matahari. Matahari semakin ke barat, dia mengejar ke barat. Ya, dia semakin lama dia punya itu terbenamnya. Paham nggak? Haidar? Paham nggak? Paham. Ya, paham. Ada orang naik pesawat dari Jakarta mau umroh. Ini sering terjadi di jamaah umroh nih. Ada orang mau umroh, ya, dia pesawatnya dari Jakarta mau landing ke Madinah. Ada 10 jam perjalanan. Nah, waktu take off itu jam 5 sore, maghrib kurang 1 jam. Ya, dia ketika pesawat terbang dan mulai take off jam 5. Ternyata jam 6 belum maghrib, di posisi pesawat di mana di situ berudara, bawahnya itu negara apa, belum maghrib. Gitu, tambah lagi sampai mungkin melewati Aceh, melewati mungkin maghribnya mungkin di antara di bawahnya Laut Kolombia saja, atau di daerah gitu, sekitar 3 jam 4 jam setelah take off.
Nah itu. Apakah dia itu berbukanya mengikuti negara Jakarta, negara Indonesia atau Jakarta tadi, atau mengikuti posisi pesawat saat itu, yaitu negeri yang dia sedang di atasnya, atau menunggu terbenamnya matahari secara hakiki, kelihatan. Tiga pendapat. Tadi katakan al-awwal apa? Al-awwal dia berbuka puasa di negerinya dia, mengikuti hukum negerinya dia, istishaban. Tadi saya berangkat dari Jakarta jam 5. Biasanya di Jakarta itu adzan maghrib jam 6:04. Dia jamnya. Oh iya 6:04. Buka puasa dia, mengikuti hukum Jakarta. Pendapat pertama. Boleh begitu. Boleh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dia mengikuti hukum negara yang posisi pesawat sedang di atasnya. Mungkin setelah berjalan 1 jam itu pesawat gede itu dia lebih cepat, mungkin di atas sekitar Aceh. Itu lepas Aceh itu pantai apa setelah Aceh? India. Samudra India. Di atas Samudra India mungkin berpilat atau bisa, atau di layar bisa, layar kelihatan. Posisi Anda sekarang di tempat posisi Anda adalah ketinggian sekian, jam sekian, dibanding dari tempat pergi tadi Jakarta jaraknya sekian kilo dan jamnya jam sekian. Sudah bisa ada semua data sekarang, sudah canggih. Nah, apabila kita mengikuti pendapat kedua ini, maka dia boleh berbuka puasa mengikuti negara yang sedang dilewati oleh pesawat tadi, atau pilot yang memberikan berita, apa namanya, para penumpang yang kami hormati, kami berada di posisi ketinggian sekian di atas negara ini, dan kami sudah masuk waktu maghrib. Pesawat pilotnya beritahu, maghrib kita buka puasa. Mengikuti hukum negara setempat di mana posisi berada di atas. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama kan mengikuti negara asalnya. Yang ketiga, dia menunggu matahari terbenam secara hakiki, dan ini bisa lama ya, berjam-jam. Itu pendapat yang paling didukung oleh mu'allim ini. Mu'allim ini Ad-Doktor Asyah Najib Labib. Najib kangane Habil gitu. Jenenge loro Najib Labib. Mas Labib Marzi. Labib telu. Terus sama lo sama. Oh iya, digabung. Najib Labib. Jadi apa? Jadi menurut mu'allim dia mendukung pendapat yang ketiga, yaitu apa? Dia menunggu terbenam matahari secara hakiki. Tapi kalau yang lebih meringankan, pendapat yang kedua itu lebih bagus, karena dia satu lebih cocok dengan tujuan syariat, yaitu memudahkan dan meringankan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian apa? Kesulitan. Itu satu. Yang kedua, dalam sholat, kita kalau di pesawat kadang-kadang kita melewati sekian jam, kita nggak bisa sholat. Nah, untuk sholat hormat waktunya, kita mengikuti waktu setempat di mana pesawat sedang berada di atas negara itu. Di melewati Kolombia jam sekian, udah waktu, oh ini waktunya Isya, kita sholat hormat waktu. Kita lihat hormatin waktu sholat. Atau di daerah sudah masuk ke dekat sana, Abu Dhabi, dekat Timur Tengah. Jadi, ala kulli hal ini tiga pendapat bisa dipahami.
Yang paling ringan yo sing mau awal mau enak gitu. Ya toh, wis pokoke rasa mikir lah. Aku Jakarta kok NKRI harga mati. Ya toh, pokoke melu Jakarta aku. Ya toh, pesawat take off. Pokoke jam berapa Jakarta ada aku mangan. Yo karep apa-apa. Ngono pendapat ulama kuwi. Ya. Terus yang kedua, dia nunggu pemberitahuan dari pilot ya, bahwa ini kita sudah maghrib di atas negara ini, di atas pulau ini. Yang ketiga, nunggu matahari terbenam secara apa? Lagi hatta ta'ud syamsu wa in talal waqtu li sa'at. Itu berjam-jam. Ya. Tapi orang itu dihukumi sesuai kondisi dia. Ya kan? Dia sekarang posisinya di negara ini, ya itu hukum itu lebih kuat, lebih ringan. Ya kan? Di negara tersebut sudah dikatakan terbenam matahari, pesawat sedang di atas, ya sudah kita maghrib. Ya kan? Itu lebih enak, lebih enak. Allah mengatur waktu semua itu, ya kan? Ada hikmahnya. Maka orang sesuai keyakinannya. Ya, itu satu orang dulu, ada satu orang, ya orang soleh, ya dan aulia, tapi jadab, orang jadab itu jangan diprotes, jangan diikuti juga. Ya, juga ada satu orang minal aulia, waliullah soleh, karena beliau puasa, tapi jadwal puasanya enggak seperti orang lain. Kadang orang puasa awal Ramadan, dia udah puasa duluan. Kadang dia orang belum lebaran, dia udah lebaran duluan. Disampaikan ke satu orang, ini ada orang wali katanya, orang soleh. Cuma dia aneh kalau puasa jadwalnya nggak kayak orang biasa. Gimana ini? Ini orang yang dilaporin ini orang alim juga. Dia pengen ngecek. Dia ingin bertamu kepada orang alim tadi yang jadab tadi. Minas Shalihin, ahli karamah itu ditampung. Saya boleh enggak Ramadan ngaji sama jenengan lah, mau di rumah sini ikut jenengan? Boleh. Tapi syaratnya satu. Ente di rumah saya enggak boleh keluar Ramadan. Pokoknya makan minum bareng sama saya, buka puasa bareng sama saya. Oh, malah enak senang. Ya, malam-malam bersuara takbir awal Ramadan. Puasa bareng, ya, sahur, atau selaweh, sepanjang hari nggak boleh keluar ngaji sama syekhnya itu. Beduk, adzan maghrib, ya, buka puasa. Oh, semalam terawih baca Quran bareng sama walinya tadi. Sampai hari kedua, ketiga, beduk. Tiap malam dengan suara beduk, karena ada zaman dulu beduk, dam. Puasa 30 hari, masya Allah. Kata orang aku nggak puasa sesuai jadwal. Wah, ini tuduhannya nggak benar. Ternyata aku puasa, masya Allah, istiqomah 30 hari tepat waktu. Ya, malam lebaran pamitan. Rasul matur sangat. Pulang dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketemu selamat lebaran Pak. Kata orang-orang, ente gila Pak. Kita ini baru awal Ramadan. Kalau itu bilang selamat lebaran, awal Ramadan. Yang benar tanya suatu kamu semuanya baru awal Ramadan. Kalau ini bilang selamat lebaran. Astagfirullah. Aku masuk terus dino. Saya udah puasa 30 hari sama saya tadi. Yakin tiap malam dengan suara beduk, suara itu kentongan buka atau sahur. 30 hari sudah puasa saya. Ini lebaran. Lebaran ini lagi awal Ramadan. Allah. Ya, itulah ya, Allah itu kasih sebagian aulia jadwalnya beda sama kita. Ya, jadi waktu itu milik Allah. Ya, sebagian orang dikasih tadi waktu itu cepat, ada yang lambat, Allah yang mengatur. Ya. Nabi SAW mengikuti syariat beliau adalah patuhan. Itu maksudnya hukum begitu tidak bisa diikuti, tapi juga kita jangan ingkar secara membabi buta.
Kadang-kadang orang seperti itu diberi oleh Allah satu khususiyah. Nah, wallahu a'lam bishawab.